Selamat malam. Kenalin aku Afrizal. Sekali lagi, kita hari ini akan membahas 4 pokok bahasan yang sudah teman-teman tahu dari Instagram. Nah, yang pertama kita ke grafik persamaan. Nah, bicara masalah grafik persamaan, mungkin teman-teman tahu, oh grafik itu gambar fungsi, Kak. Gambar fungsi di koordinat kartesian. Atau mungkin teman-teman tahunya gambar X kuadrat, Kak. Gambar fungsi Y sama dengan X. Nah, secara definisi, grafik persamaan itu bisa kita artikan sebagai kumpulan. Jadi kumpulan titik-titik, kumpulan titik-titik yang ada di bidang, gitu ya, yang ada di bidang kartesian untuk menggambarkan sebuah fungsi, betul. Jadi untuk sebuah fungsi atau atas sebuah fungsi. Nah, grafik persamaan itu sendiri, bagaimana cara prosedur mencarinya? Nah, secara kalkulus sebenarnya prosedur untuk membuat grafik persamaan itu ada 7 tahap. Cuman karena kita masih berada di awal semester, maka kita akan membahas prosedurnya menjadi lebih sederhana. Mengapa demikian? Karena kalau di dalam pembahasan kalkulus di ITB, apabila dosen telah menetapkan timeline untuk pembahasannya, maka kita wajib mengikuti. Dan kalau misalkan memang belum waktunya, berarti kita harus menggunakan prosedur yang sudah diajarkan. Which is itu artinya prosedur yang kita selama ini tahu yang paling mudah adalah kita harus mencari terlebih dahulu. Jadi mencari titik-titik yaitu titik X, Y yang menggambarkan suatu fungsi. Atau bisa kita gunakan istilah mencari atau memplotkan titik-titik fungsi. Nah, jadi plot titik-titik pada fungsi. Nah, terus yang kedua, selain kita melakukan plot titik-titik pada fungsi, biasanya ini erat kaitannya dengan kita menggunakan titik perpotongan sumbu X, terus kemudian titik perpotongan sumbu Y, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan plot titik-titik fungsi, lalu tahap berikutnya apa nih? Nah, kita berikutnya tinggal mendata dan menggambarkan titik-titik itu. Jadi tahap berikutnya yang kedua, yaitu kita akan coba mendata dan menggambar titik itu di koordinat kartesian. Oke, cukup sederhana. Nah, kita sekarang masuk ke contoh. Contohnya kayak gimana nih? Misal sebut aja aku ingin mencari gambar untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 1. Nah, tanpa berbekal apa-apa, hanya berbekal dengan dua prosedur utama di atas, berarti kita bisa melakukan pencarian titik-titik dulu nih sebelum kita plotkan. Oke, kita cari titik-titiknya. Caranya gimana, Kak? Teman-teman boleh gambar tabel, nah, seperti ini. Jadi teman-teman gambar tabel untuk apa? Untuk mengetahui pasangan X, Y yang menjadi apa itu namanya? Yang menjadi titik pada fungsi tersebut. Nah, lihat titik yang dilalui fungsi tersebut. Oke, misalkan aku tarik garis seperti ini, sip. Nah, terus kemudian di sini kita isi apa nih? Di sini kita isi yang atas, yang kotak bagian atas, kita isi X, yang kotak bagian bawah, kita isi Y. Nah, jadi oke, wait. Di sini X, di sini Y. Nah, lalu gimana, Kak? Ya, kita mengambil nilai random. Biasanya bilangan bulat random, yang simple, yang sederhana untuk kita masukkan di sini. Misal, aku ambil contoh aja, misalkan aku ambil dari -2, -1, lalu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini kita tahu nih, untuk -2, kita masukkan -2 sebagai X, kita akan peroleh Y-nya adalah -2 kuadrat 4, min 1, 3. Nah, begitu pula untuk nilai selanjutnya, -1 kuadrat 1, 1 min 1, 0. Terus kemudian pada saat 0, 0 kuadrat 0 min 1, min 1. 1 kuadrat 1, min 1 itu 0. Terus 2 kuadrat 4 min 1, 3. Dan seterusnya, 3 kuadrat 9 min 1, 8. Nah, lalu yang langkah berikutnya yang bisa kita lakukan apa nih? Nah, langkah berikutnya yang kita bisa lakukan, langsung aja kita gambarkan koordinat kartesian yang kita tahu, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y, nilai-nilai tersebut. Oke, aku pakai perkiraan aja nih. -2 kurang lebih di sini -2,3. Nah, di sini -2, lalu 3 mungkin di sini. Kita tarik garis putus-putus, jajar kedua
sumbu, kita peroleh titik pertama. Lalu titik berikutnya minus 1,0. Nah, minus 1,0 berarti mungkin di sebelah sini. Lalu kemudian 0 itu koma min 1. Nah, berarti di bawah sini. Oke, titik berikutnya di sini. Lalu kemudian 1,0, titik berikutnya di sini. Lalu kemudian 2,3. Nah, titik berikutnya berarti lurus dengan titiknya min 2. Nah, sudah. Lalu kita hubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Ya, berarti kita tinggal menarik garis. Nah, bicara menarik garis, sebenarnya ada karakteristik fungsi yang harus kita ketahui, terutama kecembungan dan kecekungan. Cuman dalam pembahasan kita kali ini memang hal tersebut belum kita kenali. Nah, dengan asumsi belum kita kenali, sehingga kita hanya bisa mencari sebanyak-banyaknya titik, lalu kita plot. Nah, dengan asumsi bahwa ketika kita menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis, ya berarti garisnya berupa garis lurus. Either misalkan jawaban aslinya garis lengkung, nah biasanya soal-soal yang diberikan tidak terlalu rumit. Nah, berarti akan jadi seperti apa nih? Oke, berarti ini kita tarik garis seperti ini. Nah, lalu kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, ini berarti kita namakan fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 1. Nah, ini adalah salah satu contoh mekanisme menggambar fungsi hingga melakukan sketsa perlahan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah, apakah ada atau bagaimana cara kita menggambar fungsi agar lebih tepat, akurat, dan mudah? Jadi bagaimana cara menggambar dengan akurat namun mudah, sementara kita mempunyai keterbatasan yaitu dari segi materi yang sudah dibahas oleh dosen. Nah, yang pertama ada dua hal yang sebenarnya kita bisa jadikan acuan gitu ya untuk kita mendapatkan gambar atau sketsa grafik fungsi dengan tepat. Nah, yang pertama ada konsep namanya kesimetrian. Nah, apa itu kesimetrian? Kesimetrian itu artinya salah satu karakteristik fungsi yang simetri atau yang merupakan hasil pencerminan terhadap sebuah sumbu. Nah, jadi kesimetrian itu sendiri emang jenisnya ada apa aja sih, Kak? Nah, kesimetrian itu banyak. Ada fungsi yang simetris terhadap titik pusat 0,0. Ada juga fungsi yang simetris tapi bukan terhadap 0,0 namun melainkan terhadap sumbu X. Ada juga fungsi yang simetris, nah namun terhadap sumbu apa? Sumbu Y, dan seterusnya. Nah, ini adalah kesimetrian. Nah, salah satu contoh fungsi yang tadi kita sudah bahas, nah, jadi fungsi yang bentuknya seperti ini. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, fungsi seperti ini, misalkan, ini fungsi apa ini tadi, Kak? Nah, ini tadi fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1. Ini fungsi yang simetri terhadap sumbu Y. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, ini sumbu Y, ternyata jarak horizontal antara titik-titik yang berada di sebelah kanan sumbu Y dengan titik-titik yang berada di sebelah kiri sumbu Y adalah tepat sama terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita hitung ya, jarak dari titik, misalkan titik ini ke sini, dengan titik ini ke sini, itu jaraknya sama. Nah, kayak gitu. Itu artinya simetri terhadap sumbu Y. Atau misalkan kita boleh jadi akan menemukan fungsi seperti ini. Oke, terus kita switch warna dulu. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah salah satu fungsi yang mungkin teman-teman kenali, namanya sebagai apa nih berarti? Ini X sama dengan Y kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah fungsi yang simetri terhadap, bukan terhadap sumbu Y, melainkan terhadap sumbu X. Jadi di sini X, kalau kita perhatikan jarak horizontal, jarak vertikal antara setiap titik di sebelah atas sumbu X dengan setiap titik di sebelah bawah sumbu X adalah pasti selalu sama. Nah, ini adalah contoh fungsi yang simetri terhadap sumbu X. Lalu, apakah ada, Kak, fungsi yang enggak simetri terhadap sumbu X?
Enggak juga simetri terhadap sumbu Y. Jawabannya tentu pasti ada. Fungsi apa itu? Nah, itu fungsi yang juga mungkin teman-teman sudah kenali sejak SMA dulu, yaitu fungsi X pangkat 3. Nah, bagaimana sketsa fungsi X pangkat 3, Kak? Oke, sketsanya kurang lebih seperti ini. Ini kita tarik ke sini, ini kita tarik ke sini. Nah, ini adalah sketsa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi apa nih? Ini untuk fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Nah, untuk fungsi seperti ini, apakah dia simetris terhadap XY? Jelas tidak. Dia justru simetris terhadap titik pusat kartesian. Karena apa? Karena ketika kita ambil sebuah titik di kuadran 1, misalkan titik A, B, maka jika kita cerminkan dengan titik 0,0, kita akan mempunyai hasil pencerminannya. Pencerminannya pasti akan berbentuk minus A, minus B. Nah, karakteristik fungsi seperti ini, dia itu simetris terhadap titik pusat kartesian. Nah, selain kesimetrian, bisa juga kita menggunakan perpotongan sumbu. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk membantu kira-kira oke lokasi yang tepat di mana, kita bisa pakai perpotongan sumbu. Jadi yang kedua itu adalah perpotongan sumbu, sumbu X dan Y. Nah, untuk sumbu X sendiri biasanya kalimatnya kita tinggal mensubstitusikan Y-nya yang sama dengan 0, Y sama dengan 0, atau kemudian sebaliknya, kalau misalkan kita ingin mendapatkan perpotongan dengan sumbu Y, maka kita substitusikan X-nya yang sama dengan 0. Nah, biasanya apa yang kita hadapi juga sama, kita tinggal bikin apa itu namanya, bikin kotak terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini, ini terlalu besar. Nah, ini, terus kemudian seperti ini, lalu kita sketsakan, kita plot titiknya dulu. Nah, kayak gini. Oke, di yang pertama-tama, misalkan aku ingin mencari nih, gambar untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tentu pertama-tama tujuan kita untuk membantu memudahkan kita, ada dosen yang menganjurkan, oke langsung pakai cari titik-titik aja, langsung kita plot. Ada juga yang menganjurkan, mungkin kita akan cari terlebih dahulu perpotongannya. Jadi di cara ini aku ingin pakai sudut pandang, kita akan cari terlebih dahulu deh perpotongannya. Perpotongan dengan sumbu apa? Dengan sumbu X, yaitu mensubstitusikan Y-nya 0. Sehingga kita akan punya 0 sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat ya, sehingga biasanya tugas kita untuk mencari perpotongan itu sama halnya mencari X berapa saja sih yang dapat membuat persamaan ini bernilai benar. Nah, caranya adalah, berarti ini kita bisa faktorkan, seperti mungkin teman-teman sudah kenal sebelumnya. Pemfaktorannya itu kalau tidak salah X minus 2 seperti ini, dikali X minus 1 ya. Oke, betul. Nah, kemudian tahap berikutnya berarti kita akan peroleh membuat nol fungsi ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Nah, dari sini setidaknya kita mempunyai dua titik bekal nih. Titik apa aja, Kak? Titik 2,0 dan titik 1,0 sebagai kedua titik yang pasti dilewati oleh fungsi Y sama dengan E kuadrat min 3X plus 2. Nah, terus berarti tugas kita berikutnya tinggal lebih ringan. Jadi kalau misalkan kita inputkan di sini XY, maka kita bisa membuat pengecualian di 2 dan 1. Mungkin kita tinggal menginputkan minus 2, minus 1, terus kemudian 0, terus kemudian 1 enggak, 2 enggak, mungkin langsung 3, mungkin langsung 4. Atau ini kita isi dan seterusnya gitu aja. Untuk X sama dengan min 2 kuadrat 4, 4 plus 6, 10 plus 2, misalkan ini 12 gitu ya. Terus min 1, nah ketika min 1 dimasukkan 1 kuadrat, 1 plus 3, 4 plus 2, 6. Ketika 0, 2. Ketika 3, 9 minus 9, ini 2 berarti, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita plot, jatuhnya akan seperti apa nih? Oke, kita akan coba plot. Berarti pertama-tama gambarkan dulu kartesiannya. Nah, ini jangan lupa ketika nanti menggambar, terutama pada saat apa itu namanya, kuis atau ujian gitu ya, untuk memperhatikan sumbu-sumbunya, karena sumbu itu penting. Nah, terus ya udah kita tinggal plot. Kita tahu ada dua titik, 2,0 dan
1,0. Nah, kurang lebih di sini ya. Ini 1,0 gitu. Terus di sini 2,0. Nah, lalu kemudian di minus 2. Nah, ini minus 1, ini minus 2. Di minus 2 nilainya 12. Oke lah, jauh dia nilainya jauh naik ke atas. Nah, terus ini mungkin ya sekitar segini. Terus kemudian di minus 1 nilainya 6. Ya, kita state aja mungkin 6-nya di sini. Boleh di sini. Oke, kita state. Terus ketika di 0 dia 2. Nah, di sini. Oke, kita pakai warna berbeda. Titiknya tadi ini, kemudian ini. Ketika 02, ketika 10, ketika 20, dan ketika 3. Nah, jadi kita input di sini 3. Nilainya ternyata 2 lagi. Nah, berarti 2 lagi kita tarik garis putus di sini. Nah, kayak gitu. Oke, nah berarti gambarnya gimana? Kemungkinan gambarnya itu puncaknya pasti di sini karena lihat trennya ini turun, habis itu naik ke sana. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau kita gambarkan kemungkinannya seperti ini. Oke, 4 itu sekitar di sini. Oke, nah ini kita tarik ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah grafik untuk fungsi apa nih, Kak? Nah, ini adalah grafik untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Nah, terus ada cara lain untuk mempermudah kita dalam menggambarkan fungsi-fungsi lain, Kak, yang mungkin melibatkan mutlak, terus kemudian melibatkan bentuk kubik, dan seterusnya. Nah, itu akan dibahas di berikutnya. Nah, jadi konsep berikutnya yang kita harus hafal atau kita harus pahami adalah grafik fungsi, dan grafik fungsi kuadrat, linear, dan kubik standar. Nah, itu kurang lebih ada berapa nih? Wah, ada cukup banyak ya. Kuadrat, terus kemudian linear, kubik, nah dan seterusnya. Oke, ini kita coba data, ada apa aja sih, Kak? Fungsi-fungsi kuadrat, linear, kubik yang kita harus tahu. Oke, mungkin aku akan zoom out terlebih dahulu. Terus kita akan buat kotak. Oke, kita akan buat kotak cukup besar boleh. Terus kemudian kita partisi seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini untuk apa? Untuk menggambarkan, untuk mendata semua fungsinya. Nah, mungkin di buku teman-teman di Purcell juga sudah ada. Nah, atau mungkin teman-teman juga bisa lihat di mungkin buku-buku sumber lain. Oke, kita masuk ke yang pertama, yang tentu wajib dan harus ya kita kenali dengan baik. Fungsi apa itu, Kak? Nah, ini fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kurvanya kayak gimana tuh? Oke, kita gambarkan dulu kartesiannya. Kayak gini. Ini kita pakai urin muda boleh. Nah, sip. Ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ini kita copy dulu aja. Supaya memudahkan. Oke, kita letakkan di sini. Nah, letakkan di sini. Nah, ini juga letakkan di sini. Dan seterusnya. Nah, ini jadi fungsi-fungsi seperti ini kenapa kok kita perlu gambar, Kak? Kenapa kok kita perlu tahu nih? Kenapa nggak kita bisa sketsakan langsung? Nah, kalau misalkan memang tanpa alat pemodelan, mungkin beberapa fungsi akan lebih mudah jika kita langsung pahami nih bentuk aslinya seperti apa. Karena dengan memahami bentuk aslinya, itu nanti ketika ada perubahan-perubahan atau ada tambahan di kalimat fungsinya, kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian itu seperti apa? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, tadi sempat aku singgung, fungsi yang pertama itu Y sama dengan X kuadrat. Bentuknya seperti ini. Oke, kita kasih nama dulu. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita tahu nih, fungsi ini memiliki daerah hasil itu berupa Y yang positif semua. Nah, lalu berarti lawannya nih, kalau misalkan aku menciptakan fungsi Y sama dengan min X kuadrat, oleh sebab teman-teman sudah bahas di sebelumnya, mungkin sama tutor atau sama dosen di kelas, bahwa output dari X kuadrat akan selalu lebih besar sama dengan 0, maka
ini hasilnya kalau misalkan aku tuliskan Y sama dengan Y kuadrat, hasilnya pasti akan di bawah sumbu X. Nah, atau seperti apa, Kak? Itu gambarnya. Oke, gambarnya kemungkinan seperti ini. Nah, gini kita tarik. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat. Oke, sip. Sekarang kita tulis dulu ini Y sama dengan minus X kuadrat. Nah, lalu kalau misalkan kurvanya enggak kayak gitu, Kak, tapi di sebelah kanan, di sini. Nah, kayak gini, lalu kurvanya ditarik ke sini. Nah, gimana tuh, Kak? Nah, kalau fungsinya seperti ini, ya berarti kita tinggal analoginya kita balik. Berarti inputnya adalah semua titik yang ada di sumbu Y, outputnya malah justru titik-titik yang ada di sumbu X, which is ini sumbu X-nya selalu positif. Sehingga untuk kurva seperti ini, maka persamaannya kita bisa tebak. Ini pasti X sama dengan Y kuadrat. Nah, karena logikanya apa? Karena logikanya domainnya ada di sebelah sini, lalu kemudian dia ditembakkan ke sana, gitu ya. Jadi diolah menggunakan fungsi menghasilkan titik-titik yang merupakan X positif. Nah, lalu kemudian yang berikutnya nih, berarti yang berikutnya kita bisa tebak fungsinya pasti seperti ini. Nah, karena ini adalah outputnya di sumbu X negatif semua, oh ya pasti nih, ini fungsinya pasti akan berbentuk X sama dengan minus Y kuadrat. Nah, bicara masalah fungsi ini kan simetris nih, Kak. Dan apa itu namanya hasil pencerminan. Gimana kalau aku ambil salah satu aja? Nah, salah satu itu contohnya kayak gimana? Contohnya kayak ini. Oke. Nah, seperti ini misalkan. Nah, terus kalau fungsi kayak gini, fungsinya apa nih? Nah, kalau dilihat ya, untuk nilai X yang makin besar, Y-nya memang makin besar, tapi makin landai. Nah, jadi untuk X yang makin besar, Y-nya makin besar dan makin landai. Dan sebenarnya fungsi ini adalah part atau bagian dari X sama dengan Y kuadrat. Oh, berarti ini kita bisa nyatakan semestinya ini adalah fungsi Y sama dengan akar X. Nah, oke, itu bagian-bagiannya. Nah, berarti karena kalau misalkan fungsi yang sepasang seperti itu, kita ambil salah satu sisinya Y sama dengan akar X bentuknya seperti itu, berarti kalau di sisi bawahnya, kita bisa tebak, itu semestinya Y sama dengan min akar X. Nah, terus itu tadi fungsi-fungsi kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau misalkan fungsi linear, Kak? Nah, fungsi linear kayak gimana? Kayak gini. Nah, biasanya fungsi linear seperti ini bisa dinyatakan secara umum sebagai Y sama dengan AX plus B. Dengan A ini menyatakan gradien. Nah, gitu ya. Gradien. Terus kemudian B ini biasanya menyatakan titik potong ya. Nah, biasanya menyatakan di sini. Jadi B itu di sini. Kenapa kok aku bisa sebut B itu selalu di sumbu Y? Karena perhatikan saja pada titik itu, titik yang sebelah ini. Nah, titik yang di sini ini adalah titik 0, B. Sehingga input X 0 dan dihasilkan B. Oh, berarti Y-nya ini adalah B. Nah, berarti B pasti di sini. Itu untuk garis lurus. Nah, A ini menyesuaikan nih. Kalau A positif, dia berarti bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau A negatif, dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, itu fungsi linear. Tadi kuadratik sudah. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi kubik. Nah, fungsi kubik yang paling sederhana apa, Kak? Fungsi kubik yang paling sederhana tadi sudah sempat kita singgung, yaitu Y sama dengan X pangkat 3. Kurvanya kayak gimana? Nah, kayak gini kurang lebih ya. Nah, oke, kita namain dulu. Ini adalah fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kenapa kok dia berbentuk seperti ini? Oh, ini kebalik ya, teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi fungsi ini kebalik ini harusnya. Bukan Y sama dengan X pangkat 3 nih. Oke, kita urutkan aja dulu. Dari yang mana nih, Kak? Nah, yang ini. Ntar kita gambarkan dulu. Sip. Nah, ini harusnya cekungnya gini. Ini cekungnya seperti ini. Nah, itu betul. Sip. Ini baru namanya Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kenapa kok yang ini yang betul, Kak? Kenapa kok tadi salah? Nah, perhatikan ya. Bahwa ketika X-nya makin besar, contoh, 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27.
Terus 1/3 itu 1. Perhatikan, 1/3 itu 1, 2/3 8, jadi hasilnya meningkat drastis seiring bertambahnya X. Jadi dari 1 ke 8, dari 8 langsung naik ke 27, dari 27 langsung naik ke 64, sehingga kurvanya semestinya semakin naik tajam untuk X yang makin besar. Nah, sehingga nilai yang cocok adalah seperti ini. Nah, berarti Kak, kalau yang tadi Kak, yang gambarnya Kak, yang gambar Kakak tadi, itu apa dong? Oke, kita coba sketsakan. Kayak gambarku tadi itu gini, dan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, terus ini fungsi apa nih Kak? Nah, kalau yang ini berarti untuk Y yang makin besar, lihat ya, untuk Y yang makin besar, karena Y makin besar kan analoginya ke atas ya, dia lokasinya makin di atas makin besar, nilainya makin naik ekstrim. Jadi naik tajam gitu ya, naik tajamnya ke sumbu X yang makin positif gitu maksudnya. Sehingga semestinya ini adalah kurva yang sudah kita bisa tebak. X sama dengan Y pangkat 3. Nah, kayak gitu. Itu perbedaannya. Nah, terus untuk ngecek, udah nggak sih Kak, itu X sama dengan Y pangkat 3, ya kita cek aja. Kalau misalkan di sini, misalkan ini nilainya 1, maka dia akan tepat di X juga yang sama dengan 1. Dan kalau misalkan 2 gitu ya, misalkan 2 di sini, harusnya dia nilainya sudah 8. Nah, sudah 8. Berarti cocok ya, itu fungsinya. X sama dengan Y pangkat 3. Nah, terus kalau misalkan kurvanya nggak seperti itu, Kak, tapi kebalik, gimana? Oke, misalkan gini, terus seperti ini, nah, terus ini gini, tinggal kita luruskan. Nah, misalkan kayak gini. Nah, untuk fungsi seperti ini ya, kembali lagi, kita lihat. Ketika X-nya makin besar, Y-nya makin negatif, turun ekstrim. Jadi makin negatif, makin ke bawah lokasi Y-nya. Nah, berarti kita bisa prediksi itu adalah minus X pangkat 3. Nah, jadi ini kalimat yang tepat. Ini Y sama dengan minus X pangkat 3. Kenapa? Karena untuk input yang positif, misalkan ini nilai A, nah outputnya itu ada di sini, yaitu di sebesar minus A pangkat 3. Nah, karena kan dia di bawah sumbu Y. Berarti cocok. Y sama dengan min X pangkat 3. Nah, lalu fungsi apa lagi yang kita perlu tahu nih? Nah, ada fungsi yang dosen mungkin sering bahas di kelas. Bentuk fungsinya kayak gimana, Kak? Kayak gini. Nah, ini bisa tarik ke sini, ini tarik ke sini. Nah, ini adalah fungsi yang kita bisa tebak lah ya. Ini adalah Y sama dengan mutlak X. Nah, bicara mutlak, berarti teman-teman juga harus ingat bahwa setiap kali kita menuliskan mutlak X, maka sama halnya kita mempunyai dua konklusi. Bisa jadi nilainya X itu sendiri untuk semua X yang lebih besar atau sama dengan 0, dan bisa bernilai minus X untuk X yang kurang dari 0. Jadi ketika di dalam notasi mutlak kita inputkan sebuah bilangan yang kurang dari 0, maka hasilnya seolah-olah kita mau mengalihkan minus dengan bilangan tersebut. Oke, ini mutlak X. Nah, lalu Kak, kalau misalkan kurva yang seperti ini. Nah, ini aku tarik ke sini. Terus, oke, sebentar. Nah, ini aku tarik ke sini dan ini aku tarik ke sini. Lalu kemudian aku tahu bahwa sebuah nilai A di sini. Nah, ini kurva apa nih, Kak? Kelihatannya sih hampir sama kayak kurva X, tapi dia digeser A satuan ke kanan. Semua nilai, semua kurvanya digeser A satuan. Jadi yang awalnya dia mempunyai ujung runcing di 0,0, sekarang di A,0. Nah, sekarang berarti kita sebenarnya bisa tebak nih. Opsinya, penyesuaiannya kemungkinan yang pertama antara Y sama dengan mutlak X minus A, atau opsi yang kedua, Y sama dengan mutlak X tambah A. Nah, mana yang benar? Nah, sebenarnya teman-teman bisa mengecek ya ketika mengerjakan mana yang benar itu dengan cara mensubstitusikan. Sekarang kita tahu nih, kita evaluasi satu persatu. Titik yang ada di bawah itu adalah titik A,0. Artinya ketika kita menginputkan A, maka hasilnya 0. Nah, lalu kita periksa kebenarannya melalui apa? Nah, melalui persamaan di atas. Persamaan di atas kan Y sama dengan harga mutlak X min A. Maka nilai Y-nya ketika X-nya itu sama dengan A, itu harusnya sama dengan mutlak dari A minus A sama dengan 0. Nah, berarti
konklusi yang benar untuk kurva yang ini adalah yang atas. Nah, sementara konklusi yang salah berarti yang bawah. Berarti kesimpulannya bukan yang ini. Nah, jadi itu penyesuaian pertama untuk fungsi mutlak. Ketika dia diberikan notasi minus di dalam mutlaknya, maka itu menyebabkan kurvanya akan bergeser sekian satuan ke kanan. Nah, berarti kita bisa tebak nih, saudaranya nih, kalau misalkan aku gambarkan begini. Oke, terus kemudian aku berikan, kita pakai warna yang sama. Nah, misalkan ini nilainya minus A, seperti itu. Nah, berarti ini kurvanya gimana nih? Nah, berarti ini kurvanya adalah Y sama dengan harga mutlak X ditambah A. Nah, benar Kak emangnya? Kenapa kok yang ini plus? Kita cek. Apakah benar memang Y sama dengan mutlak X plus A? Titik ini, titik yang di bawah, kita tahu titiknya adalah minus A, 0. Nah, berarti kita cek Y untuk X sama dengan minus A, itu adalah harga mutlak dari minus A ditambah A. Atau sama dengan harga mutlak 0 sama dengan 0. Oh, berarti terbukti benar. Nah, ini berarti kita bisa punya kesimpulan bahwa ketika kita mempunyai notasi plus di dalam mutlak, nah kita berarti seolah-olah menggeser kurvanya sekian satuan ke sebelah kiri. Nah, kayak gitu. Terus, beda lagi nih sama kurva yang bentuknya seperti ini. Oke, aku gambarkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini misalkan. Ketika kita menghadapi kurva seperti ini bukan Y sama dengan mutlak X plus A, bukan Y sama dengan mutlak X min A, tapi ini adalah Y sama dengan mutlak X ditambah A. Nah, dengan catatan A-nya di sini. Kenapa seperti itu? Karena setiap titik pada kurva mutlak X kita naikkan sebesar A satuan. Nah, yang dinaikkan, perhatikan juga, yang dinaikkan adalah koordinat sumbu Y-nya. By lokasi sumbu X-nya, dia tetap yang awalnya, dia misalkan ini X-nya sama dengan P, gitu ya. Maka ketika dinaikkan sebesar A, X-nya tetap P. Sehingga kurva yang cocok seperti ini. Nah, berarti yang selanjutnya, apabila misalkan aku mempunyai kurva kayak gini, nah, seperti ini. Jadi ini mungkin aku namai Y sama dengan mutlak X minus A. Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Karena dia turun sebesar A satuan. Jadi semua titik pada kurva Y sama dengan mutlak X kita geser ke bawah. Nah, sehingga grafiknya berbentuk seperti ini. Oke. Ini adalah sekilas terkait dengan grafik, dan teman-teman bisa eksplor grafik-grafik lain di sebelah sini gitu ya. Untuk misalkan grafik fungsi-fungsi aneh yang kita bahas setelah ini. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo bisa disampaikan, silahkan. Nah, yang pembahasan berikutnya adalah fungsi dan grafiknya. Kita tulis pokok bahasanya dulu. Fungsi dan grafiknya. Tadi grafik sudah kita singgung bagaimana memperolehnya dengan keterbatasan pengetahuan kita sampai saat ini, gitu ya, sampai 1 minggu perkuliahan saat ini. Nah, sekarang kita ingin membahas fungsi. Nah, by definition sekarang fungsi kita bahas dulu ya. Oke, jadi F kita nyatakan sebagai sebuah fungsi. Nah, dengan definisi dia merupakan suatu aturan korespondensi yang menghubungkan sebuah nilai. Nah, ini mungkin aku ganti warna. Yang menghubungkan sebuah nilai pada sebuah daerah disebut domain. Nah, jadi sebuah nilai dari domain atau daerah asal menuju ke sebuah nilai di daerah hasil, atau yang bisa kita sebut sebagai range. Nah, jadi kata kuncinya adalah ini. Range domain. Jadi itu kita sebut F. Nah, biasanya mungkin teman-teman juga sudah pada tahu kalau kita menggambarkan kedua daerah ini, biasanya kita menggunakan lingkaran lonjong, lalu kemudian kita
pakai plot atau kita pakai ini dulu pendataan nilainya. Jadi misalkan daerah domain beranggotakan A, B, C, dan D, sementara daerah kodomain beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Nah, aturan yang menghubungkan setiap anggota domain ke anggota range, gitu ya. Jadi ini kita tulisin dulu, ini domain, ini range, itu kita sebut sebagai F atau fungsi. Jadi misalkan menghubungkan A, nilai A dengan 2, terus kemudian menghubungkan nilai yang lain gitu ya. Nah, misalkan C dengan 1, terus menghubungkan misalkan D dengan 3. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, D dengan 3 dan seterusnya. Dan si B dengan 4. Nah, kayak gini. Itu kita namakan sebagai F atau fungsi F. Nah, gitu ya, kita namakan F. Nah, terus biasanya fungsi itu bisa juga diilustrasikan sebagai sebuah mesin. Nah, jadi sebuah mesin yang seperti apa? Mesin yang mengolah suatu input dan menghasilkan output berupa sebuah nilai pada ini ya, pada range. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan, mungkin dia akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah fungsi F gitu. Terus kemudian kita punya X sebagai bahan, kita masukkan, kita inputkan ke dalam fungsi F, dan mengeluarkan hasil berupa Fx. Nah, kayak gitu. Jadi Fx ini adalah produknya, hasil olahan dari submaterial X menggunakan mesin F. Nah, di sini kita biasa notasikan fungsi tersebut dengan notasi seperti ini. Jadi kita pakai notasi F adalah sebuah mesin untuk mengolah sebuah X menjadi tepat sebuah Y. Atau yang biasa kita kenal sebagai Fx sama dengan Y. Nah, ini adalah fungsi. Nah, contoh fungsi yang paling sederhana, ya sudah kita kenali juga berkali-kali, itu misalkan Fx sama dengan X pangkat 3. Dan kalau kita cari tahu nilainya, wah ini banyak sekali nilainya. Oke, ya misalkan seperti ini. Nah, kayak gini kita coba split, kita bagi-bagi dulu. Oke, misalkan seperti ini. Terus kemudian kita input nilai, misalkan di sini X, di sini Y. Kalau 1 nilainya 1. Kalau min 1 nilainya min 1. Kalau 2 nilainya 8. Kalau min 2 nilainya min 8. Kalau 3 nilainya 27, dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi. Nah, di mana pada fungsi seperti ini, sebenarnya kita bisa sebut daerah yang ini, nilai-nilai yang dimuat X seperti 1, min 1, 2, min 2, 3, dan banyak sekali bilangan real lainnya yang bisa diolah F itu sebagai domain. Atau bisa juga dilambangkan sebagai DF, seperti ini. Terus, kemudian kita juga bisa sebut istilah berarti untuk yang bawahnya adalah sembarang nilai yang merupakan hasil olahan dari fungsi F sebagai range. Atau kita bisa sebut sebagai RF. Nah, bicara masalah domain dan range biasanya erat kaitannya dengan penulisan. Nah, penulisan seperti apa sih, Kak? Jadi ketika kita misalkan ingin menyatakan, sebut saja domain, jadi ingin menyatakan domain, biasanya kita menggunakan penulisan seperti ini. Domain fungsi F adalah sekumpulan titik. Nah, sekumpulan titik X, sedemikian sehingga di sini berisi sebuah kalimat, lalu kita menggunakan keterangan X merupakan bilangan real. Kenapa? Karena semesta pembicaraan, semesta pembahasan kalkulus sejauh ini masih bilangan real. Nah, terus begitu pula dengan range juga sama. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalimat di dalam ini itu adalah kalimat apa. Nah, sebenarnya kalimat di dalam sini itu erat kaitannya dengan bagaimana cara kita menentukan domain. Nah, pada dasarnya domain itu sendiri berkaitan dengan pembatasan. Nah, jadi mengapa kita sebut pembatasan? Karena
tidak setiap kalimat fungsi f itu dapat mengolah setiap fungsi x di semua bilangan real gitu ya. Di semesta pembicaraan bilangan real. Jadi mungkin kita hanya akan untuk beberapa fungsi tertentu kita hanya akan menemukan hanya sebagian x yang kita bisa olah dengan menggunakan mesin f tersebut menghasilkan range RF. Tapi sebagian yang lain yang juga sama-sama merupakan bilangan real tidak bisa kita olah. Sebab apa? Sebab kalimatnya tertentu. Contoh simpel dari peristiwa seperti ini itu adalah ketika kita membahas fungsi fx sama dengan akar x. Nah, jadi ya akar x. Nah, bicara masalah fungsi fx sama dengan akar x, tentu kita pasti langsung mengidentifikasi nih. Untuk x berapa saja sih fungsi f ini bisa mengolah dan menghasilkan produk berupa rf atau y. Nah, ternyata dia hanya bisa mengolah nilai x yang berada di sebelah kanan 0 atau berada lebih besar dari 0. Jadi 0, terus kemudian di sebelah kanan 0 ada tak hingga banyak buah bilangan hingga 1, di sebelah kanan 1 ada tak hingga bilangan bilangan real gitu ya, sampai tak hingga juga gitu ya. Nah, terus berarti ketika kita inputkan x sama dengan minus 0,1 saja, maka f tidak bisa mengolah karena akar dari minus 0,1 tidak terdefinisi. Sampai sejauh ini kita masih belum bisa nih mendefinisikan akar dari sebuah bilangan negatif. Oleh sebab itu, yang kita akan bahas setelah ini adalah bagaimana cara menentukan domain. Nah, ini cara menentukan daerah asal alami fungsi atau domain fungsi. Nah, seperti yang tadi sudah aku singgung, bahwa cara menentukan daerah asal alami fungsi sama saja membatasi kalimat fungsi tersebut. Nah, pertanyaannya, kalimat fungsi seperti apa sih, Kak, yang perlu dibatasi? Apa semua kalimat fungsi aja deh aku batasi? Enggak. Jadi, kalimat fungsi yang perlu dibatasi yang pertama, tentu yang seperti sudah aku singgung, dia berbentuk akar A. Dengan A ini adalah pernyataan bisa berbentuk fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, atau dan seterusnya. Nah, di mana pembatasannya, nah yang kita perlu lakukan adalah seperti ini. Jadi ketika kita menemukan akar A, maka batas yang kita buat harus A ini lebih besar sama dengan 0. Nah, kayak gitu ya. Mengapa demikian? Ya, teman-teman sudah bahas di pertemuan awal kalkulus mestinya dengan dosen bahwa akar A akan selalu menghasilkan B, di mana B bilangan arti lebih besar sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, fungsi-fungsi yang harus dibatasi lagi. Yang kedua adalah bentuknya 1/A. Gitu ya. Dengan A adalah sebuah pernyataan, bisa panjang, bisa pendek. Dan pembatasannya seperti apa, Kak? Nah, untuk batasnya sendiri, itu kita bisa gunakan A yang tidak boleh sama dengan 0. Negatif bisa, Kak? Bisa. Karena kita tahu nih, 1/-2, ya min setengah, gitu ya, min 0,5. Terus kemudian 1/-3 juga min 1/3, gitu ya, minus 0,333 sekian, dan seterusnya. Nah, berarti dia tidak boleh 0. Karena sejauh ini kita masih belum bisa mendefinisikan apa itu 1/0. Nah, terus yang ketiga, yang jangan lupa untuk didefinisikan adalah 1/akar A. Jadi kombinasi keduanya. Jadi kita menemukan akar, terus kemudian ada penyebut juga, dan kalimatnya di bawah. Nah, maka batasan yang perlu kita berikan kayak gimana sih? Nah, ini nanti berarti batasannya adalah irisan dari kedua batasan di atas. Karena yang di atas lebih besar sama dengan 0, terus yang ini tidak boleh sama dengan 0, maka dia harus A-nya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Nah, itu irisannya. Nah, bicara masalah fungsi, sebenarnya nanti di akhir semester teman-teman akan bahas fungsi-fungsi aneh, gitu ya, fungsi yang kita sebut transcendent, sehingga penentuan domainnya akan bertambah. Tapi sampai minggu sekarang, sampai perkuliahan sekarang, cukup kita bahas sampai di situ aja. Nah, itu masalah pembatasan kalimat fungsi. Nah, terus berarti kita masuk ke contoh. Contohnya kayak gimana sih, Kak? Oke, biar tidak terlalu ambigu. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan kita disuruh tentukan. Nah, gitu ya. Tentukan daerah definisi alami atau domain
domain pada fungsi berikut. Fungsinya apakah? Y sama dengan akar dari X kuadrat minus 1. Nah, ini fungsinya. Y sama dengan akar X kuadrat minus 1. Nah, terus bagaimana Kak cara kita menentukan fungsi? Yang pertama kita identifikasi dulu bentuk mana nih yang cocok dari 1, 2, 3 di samping kiri ini. Oh, ternyata bentuk pertama. Oleh sebab itu, maka pembatasan yang bisa kita berikan adalah sembarang pernyataan di dalam akar wajib kita berikan ketidaksamaan lebih besar sama dengan 0. Ya, sudah. Berarti kita tuliskan aja, maka batasnya X kuadrat min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah sebuah ketidaksamaan. Dan penyelesaiannya sudah teman-teman bahas sebelumnya gitu ya, di minggu pertama perkuliahan gitu ya, harusnya sudah masuk ke bentuk ini. Di mana pertama-tama kita wajib mencari pembuat nol fungsi terlebih dahulu. Pembuat nol fungsi caranya menemukan gimana? Ya, pertama-tama kita bikin X kuadrat min 1 sama dengan 0. Terus kemudian kita faktorkan X plus 1 dikali X min 1 gitu ya. Sama dengan 0. Sehingga kita peroleh, oh berarti X membuat 0 fungsinya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Nah, apa maksud kalimat ini? Sebenarnya maksud kalimat ini simpel sih. Berarti kalau kita punya garis bilangan, nah misalkan garis bilangannya seperti ini. Oke, ini garis bilangan yang memuat semua nilai X. Maka garis bilangan ini memuat semua bilangan real yang kita akan partisi menjadi 3 selang. Nah, 3 selang batasnya di mana aja, Kak? Yang pertama, ada di X sama dengan min 1. Yang kedua, ada di X sama dengan 1. Nah, berarti kita punya 3 selang sekarang. Di sebelah kiri min 1, di antara min 1 dan 1, dan di sebelah kanan 1. Nah, mana nih yang merupakan himpunan solusi untuk ketidaksamaan di atas? Nah, maka tugas kita adalah tinggal memeriksa satu per satu selang yang ada. Kita ambil sebuah nilai yang mewakili selang sebelah kiri. Misalkan minus 2. Minus 2 kita evaluasi kemana, Kak? Kita evaluasi ke fungsi pokok X kuadrat min 1. Berarti kalau minus 2, kita kuadratkan 4, 4 min 1, nilainya 3. 3 adalah bilangan positif. Semestinya di sebelah kiri min 1, nilainya adalah bilangan positif semua. Mungkin kita beri tanda seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita ambil sebuah nilai di tengah antara min 1 dan 1. Mungkin kita lebih baik kita pilih 0 ya. 0, 0 kuadrat, 0, min 1 negatif. Oke, kita tulis negatif. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa tebak ya. Di sebelah kanan 1 pasti positif. Sebab bentuk kuadrat kan nilainya memang positif gitu ya. Nah, berarti karena kita mencari penyelesaian, kita mencari daerah penyelesaian yang memuat semua X agar X kuadrat min 1 positif atau setidaknya 0, ya maka solusi kita harusnya ini. Nah, solusi kita harusnya ini. Jadi di sebelah kiri min 1 dan di sebelah kanan 1. Nah, pertanyaan yang perlu teman-teman perhatikan banget adalah apakah 1 dan min 1 juga termasuk ke dalam solusi sehingga dapat membuat fungsi Y sama dengan akar X kuadrat min 1 terdefinisi? Jawabannya iya. Karena apa? Karena di sini ada notasi sama dengan nih. Nah, ini sama dengan. Coba teman-teman cek. Min 1 kuadrat itu 1. 1 min 1, 0. Akar 0 ada, yaitu 0 itu sendiri. Begitu pula dengan 1. 1 kuadrat itu 1. 1 min 1, 0. Akar 0 ada, yaitu 0 itu sendiri. Berarti ini kurungnya, lingkarannya bukan lingkaran tutup, bukan lingkaran buka, tapi lingkaran tutup. Nah, berarti karena ini himpunan penyelesaian dan yang ditanya adalah domain, simpel, kita tinggal tuliskan seperti ini. Domain fungsi f adalah semua nilai x sedemikian sehingga x-nya kurang dari atau sama dengan min 1 atau nah gitu ya, x-nya lebih besar sama dengan 1 dan semesta pembicaraan kita x elemen bilangan real. Nah, menyatakannya boleh dengan menggunakan aturan interval seperti yang sudah teman-teman pelajari di minggu sebelumnya perkuliahan semestinya ada. Oke, itu tadi adalah bagaimana mengidentifikasi domain fungsi. Nah, sekarang kita akan bahas memangnya jenis-jenis apa itu namanya fungsi itu apa aja sih, Kak? Wah, fungsi banyak banget ya. Mulai dari fungsi konstan, fungsi linier, kuadrat, dan seterusnya. Kita data satu persatu ya. Oke, fungsi konstan.
jenis-jenis fungsi. Oke. Jenis fungsi. Nah, kenapa kita perlu tahu jenis-jenis fungsi? Karena sampai nanti ya, mungkin teman-teman sampai lulus gitu ya, itu ketika tugas akhir pun akan menggunakan fungsi gitu ya di beberapa program studi. Jadi kita perlu mengenali nih jenis-jenis fungsi itu apa aja sih. Oke, yang pertama dari yang pokok terlebih dahulu yaitu fungsi konstan. Tadi sudah aku singgung. Nah, fungsi konstan itu apa sih, Kak? Jadi fungsi konstan itu bentuknya adalah fx sama dengan k, di mana k merupakan bilangan real. Nah, kayak gitu. Apabila kita sketsakan ya, berarti kurvanya akan seperti apa nih? Nah, kayak gini. Terus, nah, gini. Di sini adalah nilainya k. Ini adalah fx sama dengan k. Jadi untuk semua x, dia nilainya akan selalu k terus. K-nya bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Nah, terus ini fungsi konstan. Kita masuk ke fungsi yang kedua. Nah, selain fungsi konstan, ada fungsi apa lagi, Kak? Ada fungsi identitas. Fungsi identitas. Nah, di mana fungsi identitas itu berarti kita bisa tahu ya, mungkin bentuknya adalah fx sama dengan x. Nah, ini fungsi identitas. Kenapa kok fx sama dengan x? Karena input dan outputnya itu sama. Berarti kalau kita gambarkan, kemungkinan bentuknya akan jadi seperti ini. Oke, kita menggunakan tinta lain. Nah, kayak gini. Nah, ini mungkin kita namai sebagai Y sama dengan X atau fungsi identitas. Nah, terus selain fungsi identitas, ada fungsi apa lagi, Kak? Yang ketiga, ada fungsi linier yang tadi sudah kita bahas juga. Oke, fungsi linier. Nah, berarti fungsi linier bentuknya kayak gimana, teman-teman? Ini adalah Y sama dengan AX tambah B dengan A dan B itu merupakan bilangan real. Nah, dia bisa berbentuk Y sama dengan X, terus kemudian bisa berbentuk Y sama dengan 2X min 1, 3X min 1, akar 3X min akar 7, dan seterusnya. Nah, terus yang keempat. Nah, kita pakai warna lain. Yang keempat, kita juga punya fungsi polinom. Nah, polinom derajat N. Jadi fungsi polinom derajat N ini termasuk di dalamnya ada fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Biasanya dia mengambil bentuk umum seperti ini. Jadi Y sama dengan AX pangkat N ditambah BX pangkat N min 1. Nah, gini ditambah CX N-2 ditambah dan seterusnya sampai konstanta aja. Z. Nah, ini adalah fungsi polinom berderajat N. Nah, kemudian ada juga fungsi rasional. Nah, ini kita masuk ke fungsi berikutnya. Jadi yang kelima, fungsi rasional. Jadi fungsi rasionalnya apa, Kak? Fungsi rasionalnya adalah pembagian dua buah fungsi polinom. Nah, jadi biasanya bentuknya Y yang di atas ini misalkan polinom 1, polinom A. Nah, gitu, yang bawahnya juga polinom. Misalkan kita sebut polinom B. Nah, itu kita sebut fungsi rasional. Oke, nah terus ini kita save dulu. Oke, kita new. Nah, sekarang kita akan masuk ke klasifikasi fungsi berdasarkan kesimetrian. Oke ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah karakteristik fungsi berdasarkan prinsip kesimetrian. Nah, kayak tadi, simetri. Berarti dia merupakan hasil pencerminan. Seperti itu. Ada apa aja sih, Kak? Oke, mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi, fungsi berdasarkan kesimetrian itu sebenarnya hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada fungsi genap. Nah, yang kedua, ada fungsi ganjil.
Nah, jadi genap dan ganjil. Kayak gimana Kak fungsi genap? Jadi fungsi genap adalah fungsi f. Sebagaimana dia harus memenuhi f dari minus x itu sama dengan fx. Nah, ini kuncinya. F dari minus x sama dengan fx. Nah, contoh fungsi genap adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, terus kemudian kita berikan garis seperti ini. Nah, ini adalah contoh fungsi y sama dengan x kuadrat. Nah, berdasarkan ilustrasi ini, seharusnya kita punya gambaran dong, bahwa fungsi y sama dengan x kuadrat mempunyai ciri, dia harus simetri terhadap sumbu y. Nah, dia simetri terhadap sumbu y. Berarti kita bisa data di sini cirinya adalah simetri terhadap sumbu y. Ya, kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengecek apakah sebuah fungsi itu merupakan fungsi genap? Gampang caranya. Nah, jadi caranya kita tinggal mensubstitusikan minus x. Apakah kalimat ini benar? Kalau benar, ya berarti memang fungsi genap. Oke, kita periksa. Sekarang kita masukkan f minus x. Berarti kita ganti x pada kalimat x kuadrat menjadi min x. Sehingga kita peroleh minus x kuadrat. Atau menurut aturan kuadrat, berarti ini sama dengan x kuadrat atau berarti sama dengan fx. Nah, karena f min x sama dengan x kuadrat sama dengan fx, maka sah kita sebut dia sebagai fungsi genap. Nah, gitu. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke lawannya. Lantas bagaimana Kak fungsi ganjil? Apa itu fungsi ganjil? Nah, jadi fungsi ganjil adalah sembarang fungsi f sebagaimana dia harus memenuhi kalimat f dari minus x itu sama dengan minus fx. Jadi f dari minus x sama dengan min fx. Nah, terus bagaimana kita menginterpretasikan kurvanya Kak? Cirinya kayak gimana nih kalau digambar ke kurva? Nah, salah satu fungsi ganjil yang kita bisa kenali baik adalah y sama dengan x pangkat 3. Wah, y sama dengan x pangkat 3. Gimana Kak gambarnya? Oke, gini, dan seperti ini. Kita tarik ke atas, lalu kita penyesuaian. Oke, ini adalah fungsi y sama dengan x pangkat 3. Mengapa fungsi ini kita sebut fungsi ganjil? Lantas apa cirinya? Wah, ternyata cirinya dia simetris terhadap kartesian. Jadi kalau aku misalkan punya titik A, B di kuadran 1, maka dia selalu mempunyai cermin di kuadran 3, yaitu minus A, minus B, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, dari sini, sebuah kalimat yang bisa kita generate untuk menentukan apakah sebuah fungsi itu ganjil atau genap. Kalau yang ganjil, ya gampang. Berarti kita tinggal mensubstitusikan minus x, berarti f minus x itu sama dengan minus x pangkat 3. Nah, kenapa kok kayak gini? Karena fungsinya pangkat 3 ya. Terus kemudian karena ini minus, kita pangkatin 3, minus, cross, minus. Berarti ini sama dengan minus x pangkat 3. Atau bisa juga ditulis minus dari x pangkat 3. Atau bisa juga ditulis sebagai minus fx. Karena fx-nya x pangkat 3. Nah, dari kalimat ini, maka kita bisa simpulkan, berarti x pangkat 3 itu merupakan fungsi ganjil. Nah, terus seperti ini ya, cara menentukannya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua fungsi yang kita bisa buat nanti atau yang akan dosen berikan nanti itu akan ganjil genap semua? Atau mungkinkah sebuah fungsi yang tidak keduanya? Mungkin. Nah, jadi contoh fungsi yang bukan merupakan fungsi keduanya, contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. X kuadrat plus x plus 1. Nah, di mana? Kenapa kok aku bisa katakan ini bukan keduanya? Kita masukkan ya. F minus x berarti ini sama dengan minus x kuadrat ditambah minus x ditambah 1. Nah, lalu kemudian kita akan peroleh, maka F minus x itu sama dengan x kuadrat. Terus kemudian di sini minus x plus 1. Dan bentuk fungsi seperti ini tidak bisa kita nyatakan dia sebagai fx. Toh dia memang jelas berbeda.
tidak bisa juga kita nyatakan sebagai min fx, karena kalau kita ekstraksi minusnya keluar, dia juga tidak merepresentasikan f. Sehingga kita katakan bahwa fungsi seperti ini bukan keduanya. Nah, gitu ya, bukan keduanya. Oke, itu sekilas mengenai fungsi ganjil genap. Nah, terus kita akan masuk ke fungsi-fungsi berikutnya, fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain yang juga teman-teman harus tahu, apa itu, Kak? Itu adalah fungsi floor atau fungsi tangga. Nah, gitu ya, fungsi floor atau fungsi tangga. Nah, biasanya fungsi floor ini notasinya seperti ini ya. Fx sama dengan floor dari x. Nah, sebenarnya memahami fungsi floor ini gampang. Jadi ketika teman-teman ketemu notasi floor x, maka sebenarnya itu sama artinya mencari x yang terbesar yang lebih kecil dari apa yang tertera di sini. Jadi cari sebuah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Nah, jadi itu ya, apa itu namanya, perintahnya. Jadi cari bilangan bulat terbesar dan lebih kecil. Lebih kecil dari si X tadi. Nah, berarti kalau misalkan kita punya nih, seperti ini. Nah, misalkan fx itu sama dengan, jangan fx deh. Misalkan aku punya nilai floor dari 0,1. Nah, maka ini jelas nilainya adalah 0. Jadi kita cari bilangan bulat yang lebih kecil. Jadi cari bilangan bulat terdekat, tapi di sebelah kirinya kalau dari sudut pandang garis bilangan. Nah, oke, ini aku akan gambar garis bilangan cukup panjang. Jadi misalkan di sini X mau bilangan real, terus aku letakkan bilangan yang sedang kita bahas, misalkan di sini 0,1. Nah, ini akan pasti sangat dekat ya dengan si 0. Nah, berarti yang kita ambil hasilnya adalah 0. Tapi perlu teman-teman hati-hati ketika teman-teman menemukan notasi seperti ini, floor dari minus 0,1 atau floor dari minus, ya boleh deh 0,1. Nah, berarti dia lokasi nilainya ada di sebelah sini. Nah, minus 0,1. Nah, kita harus mencari nilai di sebelah kirinya. Tetap di sebelah kirinya dan yang paling dekat. Which is itu artinya pasti dong minus 1. Sehingga hasil dari floor min 0,1 adalah minus 1. Nah, ini adalah fungsi floor. Sehingga kalau teman-teman mau mensketsakan fungsi floor ke dalam Kartesian, bentuknya dia berbentuk tangga gitu ya. Tangga yang kayak gimana, Kak? Oke, kita gambarkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kayak gitu. Tangganya kayak gimana? Ya, dia berbentuk tangga. Jadi ini, oke, terus kemudian di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Di bawah sini juga ada nih. Nah, mungkin di sini, di sini, di sini. Nah, jadi apa maksudnya bentuk fungsi seperti ini? Nah, ini artinya apa? Di ujung sini dia bulat, lingkaran tertutup, di ujung sini dia lingkaran terbuka. Jadi ketika dia tepat masuk ke 1, nilainya bukan lagi, ketika dia tepat masuk ke 2, nilainya bukan lagi 1, tapi nilainya udah naik ke sini. Nah, nilainya juga naik 2. Itu artinya nilai floor. Cari bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan. Kita tambahkan di sini ya. Atau sama dengan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi pada fungsi. Sebenarnya operasi pada fungsi itu cukup mudah. Jadi di dalam fungsi operasinya operasi aritmatika yang sudah kita ketahui sehari-hari gitu ya, semestinya ada penjumlahan, terus kemudian pengurangan, ada perkalian, terus kemudian ada pembagian juga. Nah, kayak gini. Oke, kita garis. Nah, jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, biasanya dapat dituliskan seperti ini nih. Misalkan yang pertama, aku ingin menjumlahkan fx dengan gx gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya ini bisa juga sih teman-teman tuliskan menggunakan notasi lain, yaitu f ditambah g seperti ini. Terus kemudian tutup kurung, terus kita berikan x. Dan maknanya sama. Jadi ketika kita gunakan notasi minus, pun sama di sebelah ruas kanan. Nah, begitu pula sebenarnya untuk perkalian ya.
Jadi yang kedua, yang kedua adalah misalkan fx kita kalikan dengan fungsi gx gitu ya. Maka ini bisa juga dituliskan sebagai f dot g kurung x. Terus kalau pembagian mungkin ada syarat tambahan, misalkan di sini fx kita bagi sama gx, maka ini penulisannya bisa menjadi f per g x dengan catatan. Nah, kita harus wajib memberikan catatan. Kondisi ini tidak selamanya selalu berlaku benar untuk semua GX. Karena jika GX memiliki output 0, atau dia misalkan fungsi konstan GX sama dengan 0, maka hal tersebut benar. Sehingga batasannya kita perlu berikan adalah si GX-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya operasi pada fungsi yang cukup harus teman-teman pahami adalah bentuk komposit ya. Jadi bentuk komposit, teman-teman juga mungkin sudah dapatkan di SMA, di mana bentuk komposit itu bisa dilambangkan dengan notasi lingkaran. Jadi F komposit G itu bisa dilambangkan sebagai F bundaran G seperti ini. Lalu kemudian X. Nah, arti dari komposit ini sebenarnya apa sih, Kak? Arti dari komposit ini sebenarnya adalah F dari GX. Nah, ketika kita membaca seperti ini, sebenarnya maksudnya adalah sebuah material X kita akan olah terlebih dahulu menggunakan mesin G. Output dari mesin G kita olah lagi dengan menggunakan mesin F dan dihasilkan hasil berupa F bundaran GX. Nah, itu adalah komposit. Nah, di mana di fungsi komposit ini sebenarnya tidak berlaku kebalikan ya. Jadi belum tentu F bundaran GX itu sama dengan G bundaran Fx. Nah, terus kita masuk ke fungsi yang terakhir nih. Fungsi yang cukup menjadi perhatian dan biasanya cukup diminati oleh teman-teman mahasiswa. Nah, fungsi apa itu, Kak? Jadi fungsi yang terakhir yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Trigonometri. Oke. Nah, fungsi trigonometri ini fungsi yang teman-teman juga sudah kenali. Biasanya kita kenali sebagai fungsi aturan perbandingan pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi kita bisa definisikan dia berkaitan dengan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke, berkaitan dengan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kita kalau misalkan kita mempunyai segitiga siku-siku, sebut saja bentuknya seperti ini. Terus kemudian kita mempunyai sudut. Nah, misalkan sudutnya di sini adalah T. Maka kita biasa sebut sisi yang di sebelah sini sebagai sisi miring. Terus sisi yang di sebelah sini sebagai sisi depan. Sisi yang di sebelah sini, sisi yang di bawah ini bukan sisi miring ya. Nah, ini sisi samping. Oke, kita koreksi. Kita tulis ulang, ini sisi samping. Nah, dan yang ini baru sisi miring. Di mana mungkin waktu SMA kita mengenal bahwa perbandingan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini mewakili sebuah kalimat untuk theta T ini, untuk sudut T ini. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa sin T itu sama dengan depan per miring. Terus kemudian yang berikutnya cos T itu sama dengan samping ya. Nah, samping per miring. Terus kemudian dan seterusnya kita bisa evaluasi dari sini. Nah, sebenarnya konsep ini juga diperkenalkan by definitif melalui persamaan lingkaran. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah membahas, ada yang belum di kelasnya, atau mungkin ada yang sudah tahu waktu SMA. Jadi bisa juga konsep seperti ini diperkenalkan melalui sebuah lingkaran. Nah, lingkaran apa? Lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari 1. Jadi misalkan kita gambarkan ya, ini XY, lalu oke kita menggunakan ini. Nah, misalkan seperti ini. Oke.
Di sini kita tahu bahwa sisi-sisi radiusnya sepanjang 1, kita namai aja. Di sini 1, di sini 1 juga, di sini min 1. Nah, min 1 seperti ini, di sini min 1. Nah, kita tahu persamaan lingkaran dengan ilustrasi seperti ini, itu akan berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini artinya apa sih? Arti dari persamaan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 adalah dia memuat semua titik X, Y yang memenuhi persamaan ini. Jadi, misalkan kita substitusikan X1, Y0, 1 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 1. Itu adalah titik yang dilewati oleh lingkaran oranye ini. Nah, by definisi sebenarnya kita bisa mendefinisikan trigonometri melalui konsep ini. Misalkan aku ambil sebuah titik. Nah, misalkan titik ini. Ini adalah titik P dengan koordinat X, Y. Nah, di mana titik P ini bisa kita urai lebih jauh. Kita mungkin akan tarik garis ke sana. Terus kita juga akan tarik garis ke sana. Nah, ini titik P, X, Y. Jadi by definition, misalkan terdapat T. Nah, di sini ya. Misalkan terdapat T yang merupakan bilangan real sedemikian sehingga nilai P, XY, P dari X, Y bisa ditentukan melalui persamaan berikut. Persamaannya apakah? Persamaannya yang pertama adalah ternyata X itu sama dengan cos dari T dan Y itu sama dengan sin dari T. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa tahu nih asal mula persamaan identitas yang ada di dalam trigonometri. Asal mulanya kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 atau sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, jadi dari sinilah asal persamaan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, bagaimana T-nya sebelah mana, Kak? Bagaimana aku melihat T-nya? Oke, jadi misalkan kita menunjuk titik P, X, Y di sini. Jadi T-nya itu adalah kurva ini. Nah, kurva yang size-nya tebal berwarna abu-abu ini. Ini adalah T. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dari sinilah semua sifat-sifat trigonometri diturunkan. Seperti sin atau cos pada kuadran 1, kayak gimana. Sin atau cos pada kuadran 2 dihubungkan dengan kuadran 1, seperti apa, dan seterusnya. Terus kemudian muncul nilai tangan, dan seterusnya. Jadi, konsep awalnya melalui kajian lingkaran seperti ini. Nah, dari situ, berarti sekarang kita hanya perlu tahu nih beberapa sifat-sifat atau identitas trigonometri. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin alangkah baiknya kita sketsakan terlebih dahulu nih fungsi trigonometrinya, fungsi sin dan cosnya. Kalau di koordinat kartesian kayak gimana sih? Nah, jadi ketika teman-teman lihat untuk T yang makin besar mulai dari sini, jika dia bergerak counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, maka nilai T diakui positif. Jika dia beralah searah jarum jam, nah seperti ini, maka diakui T-nya negatif. Jadi ini T-nya positif, nah ke sini T-nya negatif. Maka seringkali kan kita mungkin tahu nih, sin dari min 30, ternyata itu sama dengan sin dari ketika kita berputar sekian derajat. Nah, 330 derajat counterclockwise atau kita berputar 30 derajat clockwise. Oke, berarti kalau kita gambar, mungkin juga mayoritas teman-teman juga sudah tahu fungsi sinus berawal dari 0. Nah, hal ini terlihat ya di sini, berawal dari sini. Karena sin itu Y kan? Sin itu Y, sin T itu Y, berarti Y awalnya adalah Y sama dengan 0. Nah, karena di 1,0 kan Y-nya 0. Nah, lalu kemudian kalau kita sketsakan, nah sketsa ini juga hati-hati nih. Ini bukan X terhadap Y, tapi T terhadap Y. Jadi di sini
Apa itu namanya? Sumbunya T, di sini sumbu Y. Nah, kalau yang tadi T kita lihat sebagai sumbu meningkat, sekarang T kita lihat sebagai sumbu lurus. Nah, maka kurva sinusoidal mungkin akan berbentuk seperti ini kurang lebih. Oke, ini kita bisa namai Y sama dengan sin T. Nah, lalu kalau yang cos kayak gimana, Kak? Nah, karena kalau yang cos kita lihat pada titik ini, titik yang sama juga, 1,0. Itu kan X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 0. Sehingga cos untuk T0 itu 1. Nah, berarti cocok nih. Kita akan bergerak dengan dari sini, terus kemudian kita akan ikuti deh kurvanya. Nah, kayak gitu. Ini adalah Y sama dengan cos T. Nah, terus kemudian baru deh kita harus tahu beberapa identitas berdasarkan penurunan yang ada di kurva lingkaran tadi terkait dengan konsep trigonometri. Nah, kita bisa tulis di sini identitas trigonometri yang teman-teman perlu tahu. Oke, ini kita garis terlebih dahulu supaya rapi. Oke, nomor 1 tentu yang sudah jelas ya, sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu 1. Terus yang kedua, tentu 1 ini ya, kita akan mengenal istilah tan dulu. Tan T itu adalah istilah untuk perbandingan sin T dan cos T. Terus kemudian yang ketiga, kita mengenal istilah juga baru yaitu kotangan T. Ini adalah perbandingan cos T per sin T. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai 1 per tan T. Terus kemudian kita juga akan mengenal istilah baru yaitu secant T. Ini adalah istilah untuk 1 per cos T. Ya, kayak gitu. Terus yang berikutnya, yang kelima, kita akan mengenal istilah kosekan T. Atau bisa juga disebut sebagai 1 per sin T. Nah, oke, ini istilah-istilah baru. Lalu, beberapa identitas yang menghubungkan, kayak apa aja sih, Kak? Oke, kita bisa data di sebelah sini dulu. Oke. Nah, kita data di sebelah sini mulai dari yang pertama, identitas yang menghubungkan nih. 1 ditambah tan kuadrat T. Nah, gitu. Itu ternyata sama dengan secant kuadrat T. Bisa teman-teman buktikan sendiri. Terus yang kedua, 1 ditambah kotangan kuadrat T. Itu sama dengan kosekan kuadrat T. Terus yang keberapa lagi nih? Ketiga, sekarang sudut ganda. Sin 2T. Ternyata sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T. Terus yang berikutnya lagi, yang keempat. Sekarang sudut ganda cos nih. Cos 2T, ternyata itu sama dengan 2 sin T. Oh, salah, sorry. Nah, jadi cos 2T itu sama dengan cos kuadrat T min sin. Nah, kayak gini ya, sin kuadrat T. Lalu kemudian ada lagi 1 minus 2 sin kuadrat T. Lalu ada lagi 2 cos kuadrat T min 1. Ini baru identitas sudut ganda. Gimana kalau sudut setengah, Kak? Oke. Sin kuadrat setengah T. Nah, ini sudut setengah. Ternyata sin kuadrat setengah T itu sama dengan setengah kali 1 minus cos T. Ya, seperti itu. 1 minus cos T. Nah, lalu berikutnya, yang ke-6. Kalau cos kuadrat setengah T, Kak. Cos kuadrat setengah T. Ternyata ini sama dengan setengah kali 1 plus cos T. Nah, secara umum, biasanya kita memerlukan bentuk umumnya nih. Untuk fungsi seperti ini. Bentuk umumnya apa nih? Bentuk umumnya adalah sin kuadrat AT itu pasti akan selalu sama dengan setengah kali 1 minus cos 2 AT. Nah, di mana nilai A-nya itu adalah bilangan real. Nah, cos pun sama. Jadi tinjauan umumnya
Berarti untuk kosinus juga kita tuliskan di sini, cos kuadrat AT itu sama dengan setengah kali 1 plus cos 2 AT dengan A bilangan real. Nah, terus sifat-sifat apa lagi Kak yang kita perlu tahu nih? Wah, masih banyak sekali nih sifat yang teman-teman perlu tahu untuk mempermudah pengerjaan. Ada identitas trigono untuk sudut yang tadi sudah sempat aku singgung. Nah, ini untuk sudut 90 derajat minus alfa. Nah, jadi identitasnya yang pertama ada sin dari 90 derajat tuh kalau di dalam semesta kalkulus kita biasa bilang sebagai pi per 2 minus alfa. Nah, ternyata sin pi per 2 minus alfa itu kita katakan sama dengan cos dari alfa. Boleh teman-teman cek, sin dari 30 sama dengan cos dari 60. Sin dari 45 sama dengan cos dari 45. Sin dari 60 sama dengan cos dari 30. Terus yang kedua, berarti ini kebalikannya. Cos dari pi per 2 min alfa itu sama dengan sin dari alfa. Nah, lalu kemudian sifat penting lagi nih untuk sudut yang di bawah di sebelum 360 atau biasa kita sebut minus alfa. Nah, sifatnya apa jadi Kak? Yang pertama sin dari minus alfa ini sama dengan minus sin alfa. Terus kemudian yang kedua, nah sementara kalau cos beda ya. Cos dari minus alfa. Oke, di sini tulis cos dari minus alfa sama dengan cos alfa. Nah, dari sini mengikuti nih, mulai dari sekan, terus tangan, kosekan, ke tangan. Tinggal teman-teman cari sendiri. Nah, terus selain ini, identitas apa lagi yang kita perlu ketahui nih? Mengubah derajat ke radian, sekedar mengingatkan bahwa 180 derajat pada konversi sudut itu sama dengan pi radian. Nah, dan berarti kita bisa sebutkan bahwa kalau 360 derajat itu berarti sama dengan 2 pi radian. Nah, karena di pembicaraan kita tadi input dari fungsi trigonometri termasuk di dalamnya ada berarti ada sinus, kosinus, tangen itu adalah bilangan real, maka kita sudah tidak dianjurkan menggunakan derajat lagi. Tapi kita lebih dianjurkan menggunakan radian. Sebab apa? Sebab radian itu inputnya merupakan bilangan real. Jadi teman-teman bisa menginputkan sin 5, sekian radian, sin 7, sekian radian. Jadi itu bisa dicari konversi untuk bentuk derajatnya. Tapi sejauh ini berarti konversi yang teman-teman harus tahu adalah radian untuk 180 derajat, untuk 90 derajat, 60, 45, 30 maupun 0. Nah, terus identitas apa lagi Kak yang perlu kita tahu nih? Sehubungan dengan supaya mempermudah pengerjaan kita nanti kalau misalkan sudah waktunya ujian. Nah, ada identitas penjumlahan. Penjumlahan yang perlu teman-teman ketahui hanya 2 jenis, yang lainnya tinggal mengikuti. Oke, yang pertama apa Kak? Yang pertama misalkan aku akan jumlahkan sin X plus cos Y. Sin X plus cos Y. Oh, sorry. Kita pakai bentuk yang sama dulu deh, biar tidak susah. Oke, sin X plus sin Y misalkan. Nah, sin X plus sin Y itu sama dengan 2 sin dari X plus Y per 2. Terus kemudian di belakangnya ada cos dari X min Y per 2. Nah, berarti untuk bentuk yang satunya, kalau cos Kak, cos X plus cos Y deh. Nah, kalau cos X plus cos Y itu harusnya dua-duanya cos ya. Berarti 2 cos, pola tengahnya X plus Y per 2, cos lagi X min Y per 2. Dan seterusnya. Nah, untuk yang ketiga juga sama. Nanti berarti kalau ada sin X min sin Y, berarti ini sama dengan 2. Terus kemudian sin cos-cos ini ya. Cosin ya, dibalik ya. Ini cos dari X plus Y per 2 sin dari X min Y per
Nah, ini yang terakhir. Ini adalah yang bentuk ini. Kalau cos X, Kak, dikurangi cos Y sekarang. Cos X minus cos Y. Nah, karena di sini cos min cos, berarti depannya ada minus juga. Minus 2 sin dari X plus Y per 2. Terus kemudian sin lagi X min Y per 2. Dan beberapa identitas lain, termasuk misalkan hasil kali, terus penjumlahannya yang penjumlahan sudut, tapi di dalam bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman explore sendiri, banyak dari sumber buku termasuk dari Purcell. Oke, ini kita simpan dulu. Oke, sekian dulu berarti pertemuan kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan join. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa teman-teman email atau bisa teman-teman pantengin terus Instagram untuk follow up hasil belajar kita kali ini ya, termasuk dokumen catatan ini. Baik, sekian dulu dari aku, Afzal Kamagiswara, Teknik Industri 2015. Terima kasih banyak.